Jangan sampai saya kerahkan umat muslim kasih rusak gereja-gereja semua. Mau ngapain? Teman-teman muslim hanya bisa mengancam, dan terus mengancam untuk membungkam setiap apologet Kristen untuk menyampaikan kebenaran. Karena hanya ancaman yang mereka miliki, tidak ada yang lain. Seperti contoh video ini teman-teman. Dari awal sampai akhir yang ada hanya ancaman. Tidak ada satu diskusi pun yang berbobot dikeluarkan dari mereka. Itulah kualitas muslim teman-teman. Mari kita saksikan video berikut. Halo, tai kucing, kafir kau. Kafir kau, nggak bisa jawab kau, terus turunkan orang kau ini. Apanya nggak bisa jawab? Kenapa kamu datang marah-marah? Kenapa? Kapan kau balik, Dis? Kapan kau balik Indonesia? Mau ngapain? Biar ku tenggelamkan kau kayak Fir'aun. Tenggelamkan? Karena apa? Karena kau ini menghina terus kerjaan kau. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kamu Jangan kau nekat yang pancing-pancing nyata. umat Islam. Nanti kau seperti itu nanti. Tunjukkan satu ada fitnah itu. saya terhadap agama Islam. Jangan sampai saya kerahkan umat muslim kasih rusak gereja-gereja semua. Mau ngapain? Kau ini memancing orang muslim. Kau ini. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjawab, lalu kamu marah-marah. Coba kau debat di Indonesia, Dis, kalau kau betul-betul pintar. Jangan di luar. Nanti kau teriak ini darah pengikut. halal. Jangan sampai ku kerahkan semua umat muslim kasih rusak semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Karena tidak bisa menjawab. Lalu seperti itu, kejang-kejang kesurupan. Kau ini Terbukti selalu kan? menghina, Dis. Menghinanya Dis. di mana? Dari tadi kamu saya suruh tunjuk menghinanya di mana, kamu nggak mampu. Kamu mau Tunjukkan Dis. satu saja hinaan Diskusi saya, aja. fitnahan saya. Jangan kau menghina Nabi Muhammad tuh, Dis. Coba Kurang ajar. kamu tunjukkan satu aja hinaan saya terhadap Muhammad apa? Nanti aku rusak gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Ku jangan main-main, Dis. Kamu jangan halu-halu, halumu jangan tinggi-tinggi. Halumu Kayak jangan di Padang itu nanti. tinggi-tinggi. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Nanti kayak yang di Padang itu kau nangis-nangis kau sana. Nangis-nangis? Yang nangis-nangis siapa? Kapan saya nangis-nangis di Padang? Umatmu yang nangis-nangis, banyak yang nangis-nangis umatmu itu. Saya sering mendengar kau lep-lep ini. Dari Dis. tadi cerita lagi, tunjukin satu fitnah saya terhadap Muhammad apa? Loh, kejam kan? Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad apa? Muhammad betul nggak menikahi anak di bawah umur? Bener nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tapi itu beda, Bener atau tidak? Bener atau tidak? Kau jangan kurang ajar, Dis. Dari tadi kamu ini kesurupan terus. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad apa? Kenapa kau dendam sama Nabi saya? Kau dendam sama saya aja. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Banyak yang Satu, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Apa yang saya ucapkan tetapi bukan merupakan fakta? Apa? Yang merupakan fitnah sehingga membuat kamu kejang-kejang kesurupan. Apa? Satu. Banyak loh, Dis. Saya nggak bisa sebutkan satu, banyak. Disuruh Selama nunjukkan kau satu banyak. saja kamu nggak mampu, apalagi banyak. Nunjukin satu. Coba kau sebut. Baik. Nabimu menyuruh seorang perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa tapi bukan suaminya. Tahu? Tahu nggak? Kamu nggak tahu loh, Dis. Kamu Kamu nggak tahu. Benar nggak nabimu menyuruh wanita itu sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi laki-laki itu bukan suami perempuan itu? Tahu itu? Tahu nggak? Tahu itu nggak kamu? Kau ini betul. Kapan kau balik Indonesia, Dis? Aku tunggu kau. Kalau saya pulang ke Indonesia kenapa? Aku Saya tenggelamkan bolak-balik. kau. Dengar, saya bolak-balik pulang ke Indonesia, saya bolak-balik. Mana buktinya? Mana Kau bolak-balik. buktinya?
Coba kau di Indonesia. Kalau kau di Indonesia, ku cari kau di rumah kau. Jadi kamu tidak mampu Betul. diskusi. Karena Mencari kamu tidak kau di mampu rumah diskusi, karena kamu tidak mampu membantah argumen, betul? Karena kamu ini di luar negeri, makanya kau berani ngomong-ngomong seperti ini, Udis. Bantah, bukan masalah berani atau tidak bantah. Syafiq, udah, kamu cocoknya tahu nggak kamu jadi apa? Cocoknya, hah? Jadi apa? Nah, kamu Jadi- cocoknya kamu Jadi jadi perusak gereja nabi. semua di Indonesia. Jadi nabi kamu cocoknya. Biar kamu bisa kayak Muhammad. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Jangan kau pancing-pancing umat muslim nanti. Pancing-pancing pada- gimana? Dari tadi saya sudah bilang sama kamu, Syafiq, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Jangan kau memancing-mancing. Kamu saja yang membuat kesalahan. Nanti semua umat Kristen yang Indonesia kena getahnya tahu. Kena getahnya. Memang kesalahan apa yang saya buat? Kamu ini yang bikin-bikin onar kamu ini. Sebelum ada saya memang kerjaan kalian tukang bikin onar. Sebelum saya live, sebelum saya membuka komal diskusi, memang kalian sudah bikin onar kerjanya. Kalian itu dari dulu memang sudah tukang nutup-nutupin gereja. Kok gara-gara saya, sungguh nekat yang nyata. Kapan kau pulang ke Indonesia? Mau ngapain kalau saya pulang ke Indonesia? Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Geram aku tengok kau. Betul-betul kalau kau di depanku dah. Satu kali ku buat kau nggak boleh-boleh bangun kau ini. Kurang ajar. Yang saya tanya sama kamu, apa yang saya ucapkan yang dusta tentang agama Islam? Berani kau nggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Biar tahu tanya keluarga. dustanya di mana? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Di mana tanya keluarga? dustanya di mana? Jawab dulu pertanyaanku. Keluargamu di mana? Nah, saya hanya tanya sama kamu dustanya di mana yang saya ucapkan. Kurang ajar kau ini. Kurang ajar. Aku naik darah. Naik darah. Kurang ajar betul kau ini memang. Dari tadi kamu ngomong hanya kurang ajar, kurang ajar. Di mana alamatmu? Kau disebut di mana rumah kau? Di mana rumahmu? Jadi kamu Di mana tidak bisa, rumah? jadi kamu tidak bisa membantah atau membuktikan bahwa saya dusta. Biar ku cari keluarga kau, biar ku cari keluarga kau. Di mana rumahmu? Kurang ajar Gini betul aja, kau ini. kamu sebutin saja alamat kamu di mana. Kan kamu sudah minta Aku alamat Medan. saya. Coba kamu sebutin saja Aku alamat Medan. kamu di mana. Medan. Aku Medannya di mana? Sebutin yang lengkap alamat kamu. Medannya di Siantar, mana? Siantar. Aku di Siantar. Ngomong aja kamu siantar, nekat yang nyata kamu ngomong siantar. Kamu ini orang-orang Islam itu memang boleh berdusta. Kamu memang boleh berdusta. Muhammad yang ngajarin dalam kamu. kau dengar dulu. Orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya, Tapi memang orang kamu berdusta gimana? berdusta dengan segala hal. Dengar, Orang habis Kristen ini dengar berdusta dulu. dengan segala hal. Habis ini kamu banyak yang nanyain alamat kamu biar kamu tahu. Jadi kamu gak usah ini kamu di mana alamat kamu sebutin saja. Aku di Medan, di Siantar. Medan kok Siantar, botolmu setengah mati. Gak mungkin kamu Medan Siantar. Dari cara ngomongmu saja kamu gak mungkin orang Medan Siantar. Oh, nekat yang nyata. Terus Alamat aku orang kamu di mana mana? juga? Kenapa kamu takut nyebutin alamat kamu? Alamatku di Medan loh. Kocak kau. Medan. Syafiq. Medan, Di mana? Medanmu di mana? Sebutin alamatmu. Siantar. Medan kok Siantar? Syafiq botol. Udah kau tidur di bawah saja. Jika sekarang gini, kau berani nggak sebutin alamatmu yang benar? Di mana? Di Siantar loh. Mana? Siantarnya di mana? Di Medan. Kau ini Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Teman-teman, kita bisa melihat kualitas diskusi mereka. Baik diskusi, berdialog, berdebat, mereka akan mengeluarkan jurus yang sama, yaitu ancaman. Dari kelas bawah hingga kelas berpendidikan, semua mewarisi spirit Nabi Muhammad.
di mana kalau ada perbedaan maka mereka akan serang. Ada perbedaan maka mereka akan serang. Saya memberikan satu contoh. Kalian pernah menyimak Egy Sujana berdiskusi dengan Bapak Muryo Ali dan rekan-rekan Kristen lainnya. Yang ada di sana adalah ketika beliau tidak lagi memiliki argumentasi, maka beliau mengancam untuk membunuh. Ternyata hal ini terpola teman-teman. Dari yang paling bawah alias yang awam sampai yang berpendidikan memiliki ciri khas yang sama, yaitu mengancam. Kita selalu melihat seperti itu. Banyak sekali di media sosial, di TikTok, di Facebook, di YouTube, dalam perdebatan lintas agama. Teman-teman Muslim selalu mengeluarkan kualitas dangkal seperti ini. Di sini dia masuk di rumbang Edis. Dia tidak menyampaikan apa-apa terkait topik yang disampaikan oleh Bang Edis. Dia tidak menyinggung itu sama sekali. Yang ada adalah dia menyebut Bang Edis tai kucing, penakut dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pengancaman bahwa dia akan mengerahkan orang-orang Muslim untuk menghancurkan gereja-gereja. Kita bisa perhatikan mereka, teman-teman. Kita hidup dalam satu negara demokrasi, tapi melihat kelakuan-kelakuan makhluk yang anti demokrasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena jelas-jelas mereka ini melawan hukum, teman-teman. Kebebasan beragama di Indonesia tidak lagi ada. Karena kita beragama dengan penuh ketakutan. Kita takut dibantai, kita takut diintimidasi, kita takut dibubarkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi ada di sini. RIP untuk sila pertama tersebut. Undang-undang yang berbicara tentang perlindungan orang-orang yang beragama di Indonesia seakan-akan tidak lagi ada. Sebab mayoritas membungkam semuanya itu. Pemerintah seolah-olah takut dengan tindakan-tindakan intoleransi, provokasi yang dilakukan oleh umat Muslim. Jawabannya kenapa Edis tidak lagi ada di Indonesia? Tujuannya supaya apa? Menyelamatkan diri. Karena setiap kita yang berbicara, setiap kita yang menjawab tuduhan-tuduhan Muslim, maka kita akan diancam. Kita akan dibunuh, kita akan diciduk oleh polisi. Yes, seperti itulah kondisi Indonesia saat ini. Tidak ada lagi kedamaian di sini. Saya pastikan itu. Teman-teman, dapat kita lihat spirit mereka yang penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah. Apakah manusia-manusia seperti ini dikatakan agama pembawa damai? Dari mana bisa kita lihat kedamaian yang mereka pancarkan? Yang mereka maksud dengan kedamaian adalah Anda harus mengikuti cara berpikir mereka. Yang mereka maksudkan dengan kedamaian adalah Anda harus masuk Islam. Sebab ketika Anda melawan setiap narasi-narasi yang mereka bangun, maka Anda menjadi musuh mereka. Itulah yang dinamakan kedamaian versi mereka. Nah, menurut saya kedamaian tidak seperti itu. Agama yang membawa damai artinya di dalam satu keadaan yang chaos, yang penuh dengan konflik, Anda hadir di sana untuk memberikan kedamaian. Karena itu saya lebih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kemudian kamu harus mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepadamu, mendoakan mereka. Sebab apa? Kejahatan ketika dibalas dengan kejahatan tidak akan membuat kejahatan itu berakhir. Yes, tapi akan terus berkelanjutan. Karena manusia sejak awal berdosa terhadap Allah, kecenderungan hatinya itu membuahkan kejahatan semata. Tidak ada lagi kebaikan di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, setiap pengikut
Kristus yang telah bertobat, yang telah dipanggil dari kegelapan itu menuju terang. Mereka memiliki pembaruan pengetahuan, pembaruan akal budi, pembaruan prinsip dan sebagainya. Tidak ada lagi prinsip di dalam kami sebagai orang Kristen bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tidak ada lagi. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kami sebagai umat Kristen selalu mendoakan setiap tindakan-tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh umat Islam. Ketika gereja dibubarkan, kami mendoakan mereka supaya mereka dijamah oleh Roh Kudus, hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Ketika gedung gereja dihancurkan, kami hanya bisa berdoa. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Tidak ada kebencian di dalam hati kami untuk membenci kalian. Yes, kalian bisa menguji itu. Kalian bisa melihat itu. Hingga hari ini umat Kristen tetap diam, tidak bersuara, hanya bisa menjawab dengan argumentasi melalui media sosial seperti yang dilakukan oleh Bang Iris. Kami semua di sini kami tidak sedang melakukan pembalasan dendam, tidak. Kami hanya menggunakan hak bicara kami untuk membela diri kami. Kami berapologet. Kami tidak menyerang kalian, teman-teman. Sebab itulah ajaran cinta kasih yang diturunkan oleh Tuhan Yesus kepada kami sebagai umat Kristen. Maka dari itu, kalian yang ingin hidup dengan cinta kasih, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalian yang mau belajar tentang cinta kasih, datanglah kepada Alkitab. Belajarlah di sana. Karena Anda akan dimurnikan pikiran, perasaan, dan sebagainya. Tindakan kalian akan dimurnikan oleh Tuhan. Bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Anda yang bermasalah dengan pengampunan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan mengajarkanmu tentang pengampunan, teman-teman. Jangan seperti manusia ini, hanya bisa lantang di media sosial. Ketika ditanya alamatmu di mana, dia tidak menyampaikan. Dia hanya mengatakan di Siantar, di Medan, di Siantar. Tunjukkanlah alamatmu secara spesifik. Kami mencarimu bukan untuk membalasmu. Mungkin orang-orang Kristen bisa mencarimu dan berdiskusi denganmu dan mungkin bisa berdoa bersama. Karena kami tidak akan melakukan kejahatan seperti yang kamu lakukan. Seperti itu, teman-teman. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang mau mendukung Kabar Baik Channel, silahkan support saya dengan like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini sebanyak mungkin sehingga semakin direkomendasikan oleh YouTube agar banyak orang yang bersama-sama belajar dari konten-konten yang diposting oleh Kabar Baik Channel. Sekian yang disampaikan, Tuhan Yesus memberkati.